dengan Allah, bergantung dengan Allah, hatinya ini terus ada kepada Allah, maka tenang hidup dia. Wa yusiruhu subhanahu ala hawahu, dan hatinya itu kalau sudah dibersihkan, maka dia akan mendahului Allah ala hawahu, atas kepentingan hawanya, atas kepentingan nafsunya. Wa ala kulli ma siwahu, dan atas segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pasti akan memprioritaskan Allah. Bangun malam, kalau nafsu pengennya tidur, tapi Allah nuntut kita bangun. Siapa yang didahuluin? Siapa yang diduluin? Nafsu pengennya udah gak usah puasa, lapar ini, aus ini. Nafsu maunya itu, keinginan maunya itu. Tapi Allah maunya Allah nuntut kita jangan, tetap harus puasa sampai maghrib. Siapa yang mau diduluin? Siapa yang mau diprioritasin? Siapa yang mau dimenangin di sini? Kalau kemudian kita nggak mau bangun karena kita pengennya nafsu, ngikutin nafsu, ya berarti kita ikutnya sama nafsu, tidak ikut kepada Allah. Nah, orang yang hatinya bersih itu tadi, orang yang sudah hatinya bersih, dia akan memprioritaskan Allah daripada nafsunya sendiri dan atas segala sesuatu selainnya Allah. Ini barang haram, ini duit haram, tapi kita butuh uang. Tapi ada duit haram di sini. Siapa yang mau kita bela di sini? Siapa yang mau kita prioritaskan? Kita mau memprioritaskan Allah atau memprioritaskan nafsunya? Kalau kemudian udahlah ambil aja, mau haram juga ambil aja. Berarti yang kita bela, yang kita prioritasin adalah nafsu. Nah, kalau udah begini berarti kan Allah bukan menjadi segalanya buat dia, bukan menjadi Tuhannya, tapi nafsunya yang menjadi Tuhan bagi dia. Kenapa dia ini selalu mendahulukan Allah daripada yang lainnya? Li'annahu jalla jalaluhu wa azza sa'nuhu, karena bahwasanya Allah jalla jalaluhu wa azza sa'nuhu huwa al-matlub wal marghub wal mahbub. Karena Allah lah satu-satunya zat yang dituntut, zat yang dimintai, zat yang diharapkan, dan zat yang dicintai. Gak ada lain selain Allah. Maka la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu siapa? Uang itu bisa jadi Tuhan, dunia bisa jadi Tuhan, harta bisa jadi Tuhan, jabatan bisa jadi Tuhan. Itu bukan Tuhan, bukan Tuhan itu. Itu hantu, bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Allah. Itu kan jelas kalimatnya. Kalau ilahi anta maksudi, cuma engkau ya Allah yang aku tuju. Kenapa? Karena cuma Allah al-matlub wal marghub wal mahbub. Hanya Allah yang dituntut, yang diinginin, dan yang dicintai. Gak ada lagi. Tapi kalau kemudian kita bukan Allah yang dimatlub, bukan Allah yang dituju, bukan Allah yang diinginkan, ya maka semua menjadi sekunder. Allah menjadi bukan prioritas. Yang prioritas adalah dunia. Wa minhu ibtida'una wa ilai intihauna. Dari Allah lah kita bermula. Semua kita ini ada karena Allah. Wa ilai intihauna. Kepada Allah lah semuanya akan berakhir. Kita akan menuju semuanya kepada Allah. Bahasa Qur'annya inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini sesungguhnya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kembalinya kepada Allah, kenapa kemudian sekarang ngarahnya kepada bukan selain Allah? Padahal kita akan kembali kepada Allah. Tapi kok perjalanan kita ini nujunya gak nuju kepada Allah, nujunya kepada selain Allah. Padahal gak mungkin kita akan balik selain kepada Allah. Tapi kenapa perjalanan kita ini ngarahnya bukan ngarah kepada Allah? Nah, ini kemudian menjadi bahwa manusia gak bisa lepas hatinya itu dari keburukan. Nah, untuk membereskan hatinya itu ilmu yang untuk dibahas itu namanya tasawuf tadi. Maka dari tasawuf mengajak, mendorong, mengarahkan manusia untuk mengosongkan hatinya dari keburukan, mengisinya dari keutamaan. Wa qad ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ad-dunya darat taklifihi. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh menjadikan dunia negeri beban hukumnya. Dunia ini diciptain sama Allah untuk menjadi negeri beban hukum. Kita ini dibebani hukum. Terus wa ja'alal akhirata darat tasrifihi, dan Allah jadikan akhirat menjadi negeri pemuliaannya. Di dunia orang disuruh sholat. Kapan sholat itu berakhir? Kalau udah mati.
Kalau udah mati mah nggak pakai sholat, nggak sholat lagi. Nanti kalau udah mati mah nggak pakai puasa lagi. Kalau udah mati mah nggak usah pakai zikiran lagi, nggak usah pakai berbuat baik lagi kalau udah mati mah. Orang itu dibebani hukum itu karena kita ini tinggalnya di dunia. Di dunia maka dibebanilah kita hukum. Kenapa kalau Allah membuat kita ada beban hukum? Karena kalau nggak ada hukum, kacau semua hidup kita. Jangankan dunia, RT aja kalau nggak ada hukumnya bagaimana coba? Jangankan RT, rumah tangga kalau nggak ada peraturan, rumah tangga kalau nggak ada aturan, gimana coba rumah tangganya? Istri bebas kemana-mana, suami bebas kemana-mana, anak bebas ngapain aja di situ. Rumah aja kalau nggak ada beban hukum, coba kayak apa coba itu? Itu rumah itu isinya paling anak untuk 5, terus suami sama istri 7 orang coba. Itu kalau banyak banget anaknya. Coba kalau anaknya cuma 3, 5 orang sama suami istri. Itu aja kalau nggak ada beban hukum di rumah tangga. Jadi apa coba rumah itu? Maka dunia ini Allah jadikan beban hukum. Ada hukum di situ untuk menunjukkan taatnya kita sama Allah. Maka darut taklifi. Nah, nanti akhirat Allah jadikan sebagai negeri pemuliaannya. Tapi dikatakan di sini, walam yukallifna fid dunya muhalan. Allah nggak akan mungkin membebani kita di dunia muhalan, barang yang mustahil, sesuatu yang mustahil. Itu gak dibebanin sama kita. Misalnya sholat ya berapa? 100 rakaat tiap hari. Sholat fardu 100 rakaat setiap hari. Itu kan mustahil itu. Maka kita gak mungkin diberikan beban hukum kayak begitu. Diberikan beban hukum sholat 100 rakaat tiap hari. Cuma 5 waktu 17 rakaat. Itu aja udah berat itu orang. Apalagi 100. Nah, kan gak mungkin. Allah itu gak mungkin membebani kita di dunia ini muhalan, barang yang mustahil gak mungkin. Puasanya dari apa? Dari subuh sampai subuh lagi. Nanti bukanya subuh sekalian sahur. Nanti puasa lagi. Nanti bukanya subuh ke sahur. Sahur sekalian buka puasa. Kan berat. Jangankan itu. Dulu puasa itu pernah dilakukan kalau bulan Ramadan malam-malam, meskipun malam nih. Istri suami gak boleh dekat-dekat sama istri, gak boleh kumpul subuh sama istri, suami istri gak boleh itu selama sebulan. Itu aja langsung direvisi itu baru berlaku beberapa saat direvisi. Kenapa? Karena Sayyidina Umar dan yang lain-lainnya ngomong sama Nabi, kalau sekedar makan sih dari pagi sampai maghrib kuat kita, tapi kalau nggak kumpul sama istri sebulan bagaimana kita nasibnya nih gitu. Terus turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu. Gitu ya, boleh ternyata. Jadi Allah nggak mungkin membebani kita sesuatu yang berat, nggak mungkin. Baik itu beribadah, urusan ibadah maupun urusan cobaan. Tidak ada cobaan yang dikasih sama kita lebih berat dari yang kita bisa pikul. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Wa inna makallafna mungkinan. Allah hanya membebani kita, membebani hukum itu mungkinan. Pada sesuatu yang mungkin, pada sesuatu yang memungkinkan. Orang sholat, kamu nggak mampu sholat, berdiri nggak mampu, ya udah duduk. Kamu nggak mampu duduk, ya udah tiduran. Itu kan sesuatu yang memungkinkan. Kamu nggak kuat puasa karena sakit, ya jangan puasa. Kamu nggak kuat puasa karena bepergian jauh, ya nggak usah puasa. Kan itu kan mungkin itu. Tapi kalau kemudian puasa ya, mau sakitnya mau mati kayak, mau sakitnya udah sekarat kayak tetap puasa, kan nggak mungkin sih itu. Kan gak mungkin. Sesuatu yang muhal dan itu tidak ada dibebanin. Itu urusan hukum, juga urusan kita nih. Ujian hidup, ujian materi, ujian keluarga, ujian pekerjaan. Gak ada yang Allah bebani kepada kita di luar batas kemampuan. Nah, ujian itu, beban hukum itu yuhtaju lil mujahadati zahirati wal batinati. Ujian itu, beban hukum itu dibutuhkan untuk mujahadah, olah hati, olah jiwa, baik secara zahir maupun secara batin. Liyatamayyaza bil mujahadati al-khabisu minat thayyib, agar jadi jelas bedanya dengan mujahadah itu yang buruk dari yang baik. Orang kalau nggak mujahadah,
Maka gak bisa dia mengenalkan, susah dia mengenalkan mana yang baik, mana yang buruk. Susah dia membedakan itu susah gitu. Kalau tidak ada mujahadah itu perang terhadap nafsunya. Orang kalau nafsunya ini gak dilawan, maka keburukan bagi dia adalah tetap kebaikan. Kenapa? Karena menurut dia itu bukan keburukan, itu kebaikan. Kenapa? Karena nafsunya nggak kejaga sama dia. Maka meskipun itu keburukan, tapi dianggap itu bukan keburukan, tapi itu kebaikan. Makanya orang minum minuman keras, tetap aja berani posting dirinya lagi minuman keras, lagi minum whisky lagi. Berani dia, bisa dia posting itu. Bisa dia posting sama orang yang bukan muhrimnya, sama pacarnya. Dia posting itu lagi pelukan, lagi apa di medsos. Bisa dia posting itu tuh. Kenapa? Karena kagak ada mujahadah di dalam dirinya, sehingga gak bisa membedakan mana yang khabis, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik. Nah, orang itu harus dimujahadahi sehingga bisa berani gitu loh. Sehingga bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Dengan apa? Dengan mujahadah, dengan olah jiwanya. Dengan olah jiwa itu maksudnya dengan merangin atas nafsunya. Nah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun orang yang beramal meskipun seberat satu sawi, biji sawi, berbuat kebaikan, ya roh, dia pasti akan melihat. Barang siapa wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah, barang siapa yang mengerjakan meskipun cuma seberat satu biji sawi berupa keburukan, ya rohu, keburukan itu pasti dia akan lihat. Kebaikan kita lagi ngaji sekarang akan terlihat nanti. Perbuatan baik apapun di kita akan terlihat nanti. Pun juga gitu. Perbuatan buruk apapun juga nanti akan terlihat. Amma huwa subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu ghaniyun bi nafsihi an ghairihi. Allah itu zat yang maha cukup kaya terhadap dirinya daripada pihak lain. La naf'alahu min ta'ah. Gak ada manfaatnya bagi Allah ketaatan itu. Wala dororo alaihi min maksiat. Gak juga membahayakan Allah kalau ada orang bermaksiat. Wa naf'u wa dororo lil ibadi au alaihim. Manfaat dan bahaya kembalinya kepada hamba dan atas hamba. Semua orang kafir, semua orang berbuat maksiat kepada Allah, gak ngurangin sedikit pun kemuliaan Allah. Semua orang bertakwa kepada Allah, rajin ibadahnya, nggak naikin sedikit pun kemuliaannya Allah. Karena Allah nggak berpengaruh sama taatnya manusia, nggak berpengaruh sama mudorotnya manusia. Bukan berarti kalau orang Islam banyak, semakin banyaknya orang Islam semakin mulia. Itu kan manusia. Manusia kan begitu. Misalnya ada orang ngajar majelis taklimnya, semakin banyak majelis taklim jamaahnya, kan semakin mulia dia. Tapi semakin sedikit jamaahnya, dari dulu jamaahnya cuma 2, cuma 3, muridnya cuma 2, kan semakin rendah derajatnya. Orang itu kan jadi kiai besar, ulama besar kan kalau jamaahnya banyak, santrinya banyak. Tapi kalau santrinya dikit, ulamanya kecil, itu manusia. Tapi Allah, meskipun gak ada yang nyembah sedunia ini, gak mengurangi sedikit pun kemuliaannya. Meskipun sedunia ini semuanya taat kepada Allah, nggak bikin sedikit pun Allah naik. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan bukan untuk Allah, tapi kembalinya kepada manusia. Jadi kalau kita kemudian tadi disuruh zikir, disuruh mujahadah, bukan untuk ninggiin Allah, tapi untuk kita pribadi. Kalau kita kemudian nyebut Allahu Akbar, Allah paling besar, bukan untuk Allah itu, untuk diri kita, biar tahu hati ini nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Nggak disebut pun Allahu Akbar, Allah udah pasti besar. Kita ini nyebut Allahu Akbar bukan untuk sana, tapi untuk sini, untuk di sini nih, untuk di hati, biar tahu, biar yakin nggak ada yang lebih besar. Egonya, bukan nafsunya, bukan hartanya, tidak ada yang lebih besar daripada Allah.